wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal arfan. Yang saya hormati Gubernur, pejabat Gubernur Gorontalo, yang saya hormati para pejabat, pengurus masjid, imam masjid, para ulama, al-mukarramin, para ulama, ulama'ana al-kiram, wa masyaikhana al-afadil, para jemaah sekalian yang saya hormati. Malam ini saya alhamdulillah bersama bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian bisa menjalankan ibadah tarawih pada malam akhir dari bulan Ramadan yang mubarak, yang diberkati Allah. Pada al-awakhir min Ramadan, yang menurut para ulama ini adalah malam-malam di mana turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pertama Allah menyatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Artinya Quran ini diturunkan di bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama, kemudian nanti diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi bihasabil waqa'i, secara berangsur-angsur. Al-Quran itulah yang disebut sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia seluruhnya, apa itu mukmin, apa tidak mukmin. Al-Quran itu hudan. Pengertian hudan di sini yaitu hidayatud dilalah, namanya itu petunjuk secara umum. Tetapi Allah juga menyatakan bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Itu artinya hidayatul ma'unah, namanya itu hidayah yang diberikan pertolongan, yang bisa mengambil manfaat, yang bisa mempedomani, yang bisa mengikuti tuntunan Al-Quran. Itu adalah orang yang muttaqin saja, yang bertakwa. Jadi bukan manusia seluruhnya, bahkan bukan hudan lil muslimin, bukan petunjuk bagi orang Islam, tapi yang muttaqin, Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang bertakwa itulah yang bisa mengikuti tata aturan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Orang muttaqin itulah yang yaf'alu ma qala Allah if'al, mengerjakan apa yang kata Allah kerjakan. Wala yaf'alu ma qala Allah la taf'al, dan tidak mengerjakan apa yang kata Allah jangan kerjakan. Jadi orang takwa itu orang yang betul-betul berjalan di atas aturan Allah. Kata Allah kerjakan, dikerjakan. Kalau Allah bilang tidak dikerjakan, jangan dikerjakan, tidak dikerjakan. Karena itu maka kita disuruh mengejar supaya menjadi orang yang muttaqin. Bahkan khatib Jumat tiap Jumat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Mengapa? Dengan mengerjakan banyak ibadah, banyak zikir kepada Allah, termasuk puasa. Puasa itu juga tujuannya la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu supaya jadi orang yang bertakwa. Orang yang puasa tapi tidak menjadi muttaqin, itu berarti puasanya belum jadi, belum berhasil. Puasanya tidak mendapatkan hasil. Itu puasa yang kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa, puasanya cuma dapat lapar dan haus, tidak dapat menjadi orang yang muttaqin. Nggak nyampe, ya lapar haus saja. Ya. Nah, itulah karena itu maka kita terus harus berusaha menjadi orang yang muttaqin. Banyak orang takut kalau orang yang patuh kepada ajaran agama dengan betul menjadi orang yang takwa. Ya, karena itu harus menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut muamalah, dalam juga masalah ekonomi dan semua itu harus sesuai dengan ajaran Allah, sesuai masyru'ah yang disyariatkan. Banyak orang takut nanti tidak dapat rezeki, tidak bisa berkembang. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki seperti tidak diduga, sebagaimana tidak diduga. Jadi Allah kasih rezeki. Jangan takut kalau orang bertakwa itu Allah kasih rezeki. Nah, tinggal kita percaya kepada Allah apa tidak. Nah, kalau tidak percaya ya namanya belum percaya, belum iman. Kalau percaya kepada Allah, insya Allah Allah berikan makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, keistimewaannya Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya satu ibadah di malam Lailatul Qadar ini kalau diterima oleh Allah, ibadah kita nilainya lebih dari 83 tahun 4 bulan. Jadi hampir 84 tahun nilai ibadahnya. Umurnya aja belum tentu nyampe. Nah, oleh karena itu di mana-mana orang mengejar itu, ingin mendapatkan pahala seperti itu. Allah biasa itu. Kadang-kadang di satu masa, untuk suatu masa, walaupun pekerjaannya sama, tapi pahalanya besar. Sedekah itu ada yang cuman bi asyri amthaliha, 10 kali lipat. Ada yang bi sab'i mi'ati dhi'fin, ada yang 700 lipatnya. Ada yang bi ghairi hisab, tanpa hitungan, di atas 700. Salat kalau sendiri pahalanya sendiri satu. Salatnya sama tapi berjamaah nilainya 27. Salat di sini nilainya 1. Salat di Mekah berapa? Di Masjidil Haram 100.000. Jadi Allah ada tempat, ada waktu yang dilipat gandakan. Hanya memang Allah tidak menentukan malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan kapan, tanggal berapa, itu Allah nggak tentukan. Supaya apa? Supaya kita mengejar terus, terutama di 10 akhir ini. Apa 21, apa 22, apa 23, apa tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa. Seperti Allah menyebut hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salatmu dan salat wusta. Salat wusta itu punya nilai.
Tapi salat wusta itu salat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak disebutkan supaya semuanya. Di dalam Asmaul Husna itu ada Ismul A'zam namanya. Yang kalau kita berdoa menggunakan Ismul A'zam, salah satu Asmaul Husna itu diterima oleh Allah. Mana yang Ismul A'zam dari yang 99? Enggak dikasih tahu oleh Allah supaya kita baca semua. Gitu. Walinya Allah di bumi itu enggak ketahuan. Ada wali Allah, kekasih Allah yang kalau berdoa juga, tetapi Allah enggak ngasih tahu yang mana walinya Allah itu. Supaya apa? Semua menghormati semua orang, jangan-jangan dia ini wali. Karena wali itu enggak bisa dilihat luar lahirianya, enggak bisa. Kata ulama, ya wali itu amrun qalbiyun, urusan hati. La alaqata bil mali wala bisyai', enggak ada kaitannya dengan harta. Bisa saja punya harta tapi dia wali karena tidak ta'alluq. Ya. Karena masalahnya masalah amrun qalbiyun. Jadi Allah, kata Syekh Nawawi, mengetahui wali itu lebih sulit dari mengetahui Allah. Kalau Allah kan ada tandanya. Ini dunia ini dilalah ada. Kalau wali enggak ada. Sama kayak kita. Kita makan, wali makan. Kita nikah, wali nikah. Pokoknya kayak kita, sama saja. Yang namanya wali itu sama-sama. Bahkan kadang-kadang tidak kelihatan. Nah itu memang disamarkan. Lailatul Qadar juga disamarkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke bumi, penuh bumi dengan malaikat. Penuh seluruhnya. Untuk apa? Mendoakan. Memintakan ampun kepada kita pada malam itu. Bahkan malaikat itu katanya turun ke bumi itu ingin mendengar, melihat sesuatu yang tidak ada di langit. Enggak ada. Apa yang enggak ada di langit itu? Satu, orang kaya yang bersedekah memberi makan kepada orang miskin. Orang miskin membangun maka sedekah. Jadi orang bersedekah terutama di bulan Ramadan itu malaikat pengen lihat itu. Karena di langit enggak ada orang sedekahan, itu enggak ada. Enggak ada. Nilainya besar sekali. Yang kedua, mendengarkan tangisannya orang yang berdosa. Sebab ada hadis qudsi yang mengatakan la aninul mudznibin ahabbu ilayya min zajalil musabbihin. Tangisannya orang berdosa lebih dicintai oleh Allah dari suaranya orang yang bertasbih. Orang bertasbih. Tapi Allah lebih suka tangisannya orang yang berdosa. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Orang yang berdosa menangis, itu malaikat enggak ada di langit. Di langit itu yang ada orang malaikat bertasbih, orang tasbih saja. Orang nangis enggak ada di sana. Malaikat nangis enggak ada di sana. Karena itu malaikat sangat ingin melihat satu, orang kaya, orang aghnia yang bersedekah. Yang kedua, orang yang nangis, menangisi dosa-dosanya yang telah dilakukan itu. Yang keempatnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang saya baca di malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu adi. Baca itu supaya kita diampuni dosanya. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إن أريد إلا الإصلاح والتوفيق إلا بالله وبالله التوفيق والهداية والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.